Satu Timotius 6 ayat 10. Ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh karena memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Terima kasih.
Yos? Kak Yos, Iya, lagi baca apa? ini sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Keluaran 34 ayat 14. Oh, makanya Kak Yos jadi serius ya? Iya, ini ada di 10 perintah Allah nomor yang kedua. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Tegas sekali perintah Tuhan ini adik-adik. Dia adalah Allah yang cemburu dan gak mau ada Allah lain di hadapannya. Jangan salah ya adik-adik, menomorduakan Tuhan juga tidak boleh. Contohnya, dengan lebih memilih menonton film kartun dan menunda ibadah. Atau bangun siang, mumpung hari libur, juga tidak boleh karena itu membuat Tuhan cemburu. Karena itu adik-adik, yuk mari kita beribadah. Hola. Teman-teman, perkenalkan ini mama papaku. Pagi ini aku mau ajak mama papaku memuji Tuhan bersama. Teman-teman pasti sering menyanyi memuji Tuhan bersama papa mama juga kan? Tapi sebelum ibadah dimulai, papa boleh kok mimpin doa. Oh, boleh sekali dengan senang hati. Adik-adik, kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan serta beribadah kepadamu. Berkati Tuhan Yesus ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mama ada judul lagu Halo Halo Elo Elo Ola Ola waktu mama masih sekolah minggu. Aduh, sudah lama, Jo. Mama lupa. Papa ingat nggak, Pak, waktu Papa sekolah minggu dulu? Aduh, sudah lama sekali itu, Mak. Jadi Papa lupa. Sudah ada belum ya lagu itu ya? Kalau gitu kita nyanyikan bersama, Pak. Ma, teman-teman juga ajak mama papa nyanyikan lagu ini biar seru, ya kan Pak? Ma? Iya, benar. Papa nyanyi apa ya? Mama juga loh ya. Teman-teman di rumah juga ya. Kenal dong. Kita panggil sama-sama yuk, minta tolong Kak Vera lanjutkan pujian. Oke. Kak Vera. Iya, wah siapa ya yang panggil-panggil Kak Vera?
Wah, ternyata ada Kayla, Jojo, Aileen, Papa, dan Mama. Nah, sekarang giliran Kak Vera ya. Kita tahu kalau April ini kita merayakan kesengsaraan Tuhan Yesus. Tapi kita juga tahu, kita juga mau merayakan kemenangan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama Kak Vera dan adik-adik di rumah, kita akan menyanyikan Yesus hidup, Yesus bangkit karena Yesus sudah mengalahkan maut. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Oleh darah Tuhan Yesus, Ia memberi keselamatan bagi kita. Bangkit, Dia bangkit, Yesus penebus dosa. Hidup, Dia hidup, Yesus penebus dosa. Mau dikalahkannya, Yesus bangkit, Yesus hidup, Dia memberi kemenangan bagi kita. Dosaku dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus, Ia memberi keselamatan bagi kita. Bangkit, Dia bangkit, Yesus penebus dosa. Hidup, Dia hidup, Yesus penebus dosa. Mau dikalahkannya, Yesus bangkit, Yesus hidup, Dia memberi keselamatan bagi kita. Tadi ada Kayla, Jojo, Aileen, dan Mama Papa. Ada juga Kak Vera yang sangat semangat. Sekarang ada Audrey dan Kak Anas yang melanjutkan untuk memuji Tuhan bersama teman-teman. Saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, Alkitab menolong kita untuk melihat bukti kebenaran. Hati yang haus akan firman dan telinga yang siap untuk mendengar seharusnya sudah kita persiapkan. Sekarang mari kita minta Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita untuk mengerti firman. Kita nyanyikan Roh Kudus yang manis. Buka hatiku
Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, ayo mau tanya tadi adik-adik bangun jam berapa? Ayo. Hah, ada jam 5. Bagus pagi-pagi ya. Oh, ada yang bilang jam 7. Iya. Ada yang jam 6. Nggak apa-apa ya. Kalian ini sudah mandi apa belum? Tentunya, ada yang belum. Nggak apa-apa. Nanti setelah selesai kebaktian sekolah minggu ini, kalian mandi ya. Oke, nggak apa-apa ya. Pak Yoel, ingat dulu itu ada lagu loh ya, yang tentang mandi loh, tentang bangun tidur. Siapa yang masih ingat? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, siapa yo yang sudah menolong ibu? Tapi kok aku kan masih kecil, gak bisa nolong ya. Lah, ini kalian bisa ya, biarpun masih kecil, tapi porsinya juga kecil, nggak apa-apa. Kalian boleh ya, setelah bangun tidur merapikan tempat tidur kalian. Bantal, guling dirapikan ya. Kemudian ada mainan yang mungkin tersisa, tercecer kemarin, kalian simpan dengan baik. Kalau mama kalian melihat, senang sekali ya. Nah, Pak Yoel mau tanya, kalau kalian bangun pagi ya, kalian mendengar suara apa? Ayo, siapa yang tahu? Suara burung. Iya, cuit. Ya, oke, memang suara burung. Tapi selain suara burung, kalian pernah nggak mendengar suara binatang yang lain? Suara apa yuk? Suara yang seperti ini. Kukuriuk. Nah bener, ayam jantan berkokok Pak Yoel. Kalau ada suara ayam jantan berkokok itu menandakan apa? Hari sudah pagi, ya seneng. Waduh, bangun. Pak Yoel sering dengar, tiap hari mendengar suara ayam itu. Karena apa? Tetangga Pak Yoel itu memelihara ayam. Sehingga Pak Yoel, dengar, itu sudah pagi, seneng. Tapi ya, Pak Yoel punya cerita ya. Bagaimana murid Tuhan Yesus ketika mendengar ayam berkokok malah gak seneng, malah sedih, susah hatinya, ya sampai menangis. Nah, sebelum Pak Yoel bercerita lagi, mari kita berdoa dulu ya sebelumnya. Ayo, lipat tangan. Kita berdoa ya, semua lipat tangan. Gimana, tutup mata? Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah menjaga, melindungi, memberi kesehatan kepada saya. Sehingga saya boleh ya bangun pagi-pagi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tolonglah saya, berkati saya, berkati telinga saya, mulut saya, pikiran saya, supaya saya bisa mengerti dan mendapat berkah dari firman Tuhan ini ya Tuhan. Berkati Pak Yoel yang bercerita. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Semua bilang amin ya. Nah, sebelum Pak Yoel ceritanya tema ini tentang Petrus menyangkal Yesus. Nah, sebelum Pak Yoel cerita, kita mau buka Alkitab ya di Perjanjian Baru di Matius 26 ayat 30 sampai 35. Ayo kalian buka, yang sudah siapkan Alkitab kalian buka ya. Nanti Pak Yoel yang akan membacakannya. Sudah?
Nah, sudah temu ya di Matius 26 perjanjian baru ya. Nah, seperti ini bunyinya ya. Pak Yuel akan bacakan. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ya, demikian bacaan firman Tuhan. Pada waktu Yesus ditangkap dan dihadapkan pada imam besar yang bernama Kayafas dan ahli-ahli Taurat, Petrus itu mengikuti Yesus dari kejauhan sampai dia di halaman rumah imam besar itu untuk melihat bagaimana sih nasib Yesus itu. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Duduk gitu, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya dan katanya, engkau juga yang selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi Petrus menyangkal di depan banyak orang. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Kemudian Petrus pergi ke pintu gerbang dengan cemas. Seorang hamba lain melihat dia dan berkata, orang ini yang bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Petrus menyangkal dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus menguntuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu terdengar ayam berkokok, kukuriuk. Maka teringatlah Petrus pada perkataan Yesus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus keluar dengan sedih dan menyesal akan perbuatannya ini. Petrus sedih karena teringat akan janji yang pernah diucapkan kepada Yesus, yaitu Petrus tidak akan meninggalkan Yesus. Petrus rela dipenjarakan bersama-sama Yesus. Rela mati bersama Yesus. Kemudian tidak akan pernah menyangkal Yesus. Tapi kenyataannya sekarang dia sudah menyangkal Yesus 3 kali pula. Aduh, Petrus sangat sedih. Ya, dia menangisi akan perbuatannya. Nah, adik-adik, bolehkah adik-adik bersikap seperti Petrus yang dulunya sombong? Seperti dia itu orangnya yang paling kuat sendiri. Dia tidak akan menyerah. Tapi kenyataannya
Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, sepadannya dengan kalian, biarpun kalian pandai, kalian tidak boleh menghina orang lain. Yang kurang pandai, kamu bodoh, enggak boleh. Justru harus membantu teman kita yang kurang pandai. Ya, kita tidak boleh, biarpun kita kaya, kuat, kita tidak boleh sombong. Kita harus merendahkan hati. Begitu juga dengan hal kerohanian. Misalnya kalian paling rajin ke sekolah minggu, tidak pernah absen, selalu berdoa, membaca Alkitab, sering sudah setiap kali pasti mengumpulkan ayat-ayat hafalan, aktivitas, banyak memberi persembahan. Kalian sombong, aku ini loh paling baik di hadapan Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Kalian harus tetap rendah hati. Justru ada teman kita yang mungkin jarang ke sekolah minggu. Kita ajak, ayo. Kalian harus bersahabat pada mereka. Ya, supaya temanmu itu ada yang bersama-sama ke sekolah minggu dan menerima berkat dari Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa melayani dengan rendah hati, mengajak teman-teman ke sekolah minggu. Dan kita jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena semua yang kita miliki, kepandaian, kekayaan, dan kesehatan, itu berasal dari Tuhan. Ya, itu. Kita tidak boleh menyontol Petrus yang sombong. Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita di atas itu? Ya, pertama, kita tidak boleh sombong. Baik itu di sekolah maupun di gereja. Maksud Pak yang di sekolah minggu itu. Kita tetap harus rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan. Ya. Nah, kedua, kita harus mengaku dosa jikalau kita bersalah. Kita harus menyesal dan minta ampun kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan itu Maha Pengampun. Ya. Kemudian yang ketiga, minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita tetap bisa setia mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai tua, sampai meninggal. Nah, ya, oke, sampai di sini cerita Pak Yoel. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapak kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Bagaimana Petrus sombong. Kami sebagai anak-anak Tuhan tidak mau nyontok kesombongannya. Biarlah Tuhan sendiri yang memberi kami hikmat, kerendahan hati, supaya kami boleh mengikuti Tuhan, menjadi anak Tuhan yang baik, yang menjadi contoh bagi teman-teman kami yang baik. Sehingga banyak anak-anak teman-teman kami sekolah minggu pergi ke sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah, kiranya Tuhan berkati kami, beri kekuatan kesehatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ayat hafalan kali ini adalah di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9a ya. Ya, kalian boleh nanti cari ya. 1 Yohanes 1 ayat 9a yang bunyinya seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sekali lagi ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Kalian hafalkan ya, kemudian kirim ke guru-guru sekolah minggu kalian. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah ditaburkan di dalam hati kita. Mari kita simpan firman Tuhan itu dan kita lakukan setiap hari.
supaya iman kita bertumbuh subur dan berbuah lebat. Iman yang kuat akan menolong kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan ada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan menemani kita melewati hari-hari kita ke depan nanti. Anak-anak, mari kita akan naikkan pujian Yesus, sahabatku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabat dan Tuhanku. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saatnya kita membuat aktivitas. Adik-adik, hari ini kita membutuhkan kertas lipat warna apapun ya. Ukurannya sedang, Kak Win membutuhkan 2 warna. Lalu ada lem, gunting, spidol, dan pensil. Ya. Ini sekarang Kak Win singkirkan dulu. Kita akan membuat aktivitas ayam. Nah, seperti cerita yang kita dengar tadi hari ini ya. Nah, lihat ini, Kak Win buat lipatan seperti ini ya, sangat mudah seperti ini. Oke, sudah. Sekarang Kak Win akan lipat di sini ke tengah kertas ini ya. Oke, sudah. Sekarang Kak Win buat satu lagi di sini. Oke, sangat mudah hari ini. Udah, sekarang kami lipat seperti ini. Nah, ya, ada seperti ini. Nah, sekarang Kak Win akan buat lipatan. Ya, dari sini ke sini. Bentar ya. Lipatannya harus benar-benar terlipat dengan baik. Nah, seperti ini. Ya, tadi kan seperti ini, kita lipat seperti ini. Oke, sudah. Sekarang akan kita buka ya. Kita buka, lalu yang ini kita dorong. Nah, ini kita dorong. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuat kepala ya. Kita buat lipatan seperti ini ya. Lipatan seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita buka lagi, lalu kita dorong lagi. Nah, sudah.
membentuk kepala ayam ya. Ini bisa kita buat berdiri seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat ada jambulnya di atas kepala ayam. Ya, Kak Win akan letakkan di sini, lalu Kak Win buat gambar ya, ini. Nah, seperti ini. Oke ya. Sekarang akan Kak Win potong. Kak Win beri sisa kertasnya, dilebihin sedikit. Di mana Kak Win? Bentar, Kak Win akan tunjukkan ya. Lihat ya, tadi kan batasnya di sini, Kak Win akan berikan lebihan sedikit, lalu di sini. Nah, oke, sudah ya. Nah, sekarang Kak Win akan bisa letakkan di sini. Tuh, ya, Kak Win potong dikit deh. Lebihnya dikit aja. Coba Kak Win pasang lagi. Nah, bisa masuk kan? Ya. Oke, sekarang kita akan beri lem di dalam sini, boleh, atau di jambulnya boleh. Oke, kita masukkan ya. Nah, tuh, udah ada jambulnya ya. Nah, sekarang Kak Win akan membuat sayapnya ya. Kak Win akan membuat sayapnya berarti kan harus 2 dong ya. Kak Win akan pakai kertas yang sisa tadi ini. Nah, Kak Win lipat seperti ini ya. Kak Win lipat, kita buat sayap gampang seperti tadi. Nah, gini aja. Oke, seperti ini ya. Kita akan potong. Kalau kalian belum terbiasa menggunakan gunting, minta bantuan papa atau mama atau kakak ya. Nah, sekarang Kak Win akan tempelkan untuk sayapnya di sini. Tuh, sini ya. Oke, Kak Win beri sedikit lem di sini. Kak Win tempelkan sayap. Nah, oke, satu lagi di sini. Kak Win tempelkan sayap lagi. Ya. Oke. Nah, ayam kita tinggal diberi mata. Sebelah sini dan sebelah sini. Nah, lalu kita akan tuliskan ayatnya ya. Di mana ayatnya? Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9a. Hafalan kita sudah tertulis di sini ya. Jadi kalian bisa bermain-main ya sama teman gitu ya, sambil ini kalian hafalkan ayatnya ya. Seperti ini kalian angkat, aktivitas kita sudah selesai. Oke, aktivitas kita sudah jadi. Ayam ya ini ya, mengingatkan kita supaya tidak seperti Petrus, kita tidak sombong. Kita harus rendah hati dan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Oke, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya minggu depan. Dadah.